Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ba'da. Hafadhan al-Faramin Binatan al-Alim ulama Musuh tersebut Musuh para asatidz Ustaz dan Ustazah secernih dan kita sah dengan dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, semoga kita aturakan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tasih berikan sihat wa afiat dengan nikmat yang satu iman Islam khususipun siang menikah sakit bersilaturahim dengan ikatan Al-Quran. Mugi-mugi ikatan kita dengan Al-Quran kita gunakan insyaallah atas sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Shalawat wa salam kita zakat agama pun dan termasuk ahli syafaat. Saat ini pun ngapunten sangat terpaksa sudah kepulangan. Dan matur nuwun sangat atas kerawan panjenengan sedaya. Kula yakin kerawan panjenengan esuk betul-betul betul menika lan boten cekek Rasulullah dan mengaturaken doa jazakumullah khairan jazaa. Nyuwun ngapunten wadah pimpinan betul kali Sabtu pangestunipun saged kula paringi sehat lan selamat. Ketika Allah menciptakan dunia, Allah dawuh ikhdimi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Wahai dunia, berkhidmatlah kamu kepada orang yang berkhidmat kepada aku dan jadikan budak yang berkhidmat kepada kamu. Aku yakin panjenengan pendidik-pendidik di zaman kita kesepakatan ini salah, belum salah, tapi kita mendidik insya Allah akan khidmah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan khidmahnya ini dunia berkhidmah kita semua. Doakan man khadama khudima. Siapa yang mau berkhidmah maka dia akan dikhidmati. Begini apa malih wonten jaman kados mekaten dengan kudu sopiyambak serba repot dijaro tambah pedih. Titik-titik siapa lapor polisi, maka disinilah dibutuhkan betapa pentingnya kita itu membuat sebuah inovasi pendidikan yang kita bisa dengan cara sehalus mungkin tapi bisa mengenang pendidikan kita sendiri. Ya, kita bersani tentang Indonesia ini bukan pengajaran tapi pendidikan. Bahasa Inggris itu education bukan learning. Itu bahasa Arab tarbiyah belajar ta'lim. Artinya apa? Terpenting adalah masalah pendidikan. Pendidikan bukan mempintarkan anak, tapi membaikkan anak. Ibu namun awek jangan pintar bukan, tapi lebih dari itu adalah bagaimana buat anak menjadi baik. Itu adalah pendidikan. Dan itu larisan ini bukan cukup dengan kata-kata. Dituturi ya, kadang bantah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mencerminkan keteladanan uswah hasanah dan kita memberikan keteladanan yang baik. Insya Allah anak-anak akan mampu menunjukkan bagaimana kita berbuat. Itu fungsinya para pendidik yang sebetulnya luar biasa. Jadi pun dawakan wonten Al-Quran, innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca ayat-ayat Allah dan mereka menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian apa yang diberikan Allah pada mereka, maka akan mengharapkan dagangan yang tidak pernah hancur. Dengan pirsani itu ayatnya yatluna double fi'il mudhari.
wa aqamu sholat double fi'il madhi, wa anfaqu double fi'il madhi. Kok boten mudhari sedaya itu mati sedaya kok. Boten innal ladzina yasluna Allah wa yuqimuna sholata wa yunfiquna mimma razaqnahum, atau innal ladzina talaw wa aqamu sholat wa anfaqu, maka dibedakan. Allah dawuh innal ladzina yasluna iki double fi'il mudhari, wa aqamu as-sholata double fi'il madhi, wa anfaqu mimma double fi'il madhi. Nah, ini mengandung dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah kalau orang teng bahasa Arab ini wonten fi'il mudhari gak ada fungsi dados makna istimrar selalu. Sengeten satu hadis Allah dawuh, ini lagi dawuh, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Nanti orang yang punya Al-Quran, sahibul Quran, dia pun hafal Quran, dia memahami maknanya Al-Quran dan berakhlak dengan akal Al-Quran, maka ketika masuk surga dapat dawuh khusus. Dawuh ini langsung melalui lisanul malaika. Apa dawuh? Iqra, bacalah Al-Quran. Tapi kan dengan pada mushaf ketemu, mushaf sudah tidak ada lagi. Ini bisa baca hanya orang-orang yang punya Al-Quran di dalam jajannya. Dan warattil wartaqi, dan naiklah kamu nanti warattil kama kunta turattilu, dan tartilkanlah seperti kamu dulu mentartilkan. Lek dulu double fi'il madhi wa mudhari, lek dulu double fi'il madhi. Memiliki warattil kama kunta turat, bukan warattil kama kunta rattalta, tapi warattil kama kunta turattil. Sinilah artinya sesuatu yang sudah terjadi kok double fi'il mudhari, maka makna al-istimrar. Di tartilkanlah Al-Quran seperti kamu dulu selalu mentartilkan Al-Quran. Umumnya hadisnya ngeten, warattil kama kunta rattalta, tartil bisa tak mencukup. Tartilkanlah seperti kamu dulu pernah mentartilkan. Pas nanti ini tartil mencukup. Tapi dawuh Gusti Allah, warattil kama kunta turattil. Jadi boten cukup hafal Quran. Hafal Quran bacanya selalu dengan tartil. Yang akan dawuh harus berkata. Karena pangkat kamu sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Nanti artinya, nanti kalau sesuatu belum terjadi, double fi'il madhi adalah bitahaqquqil wudu. Terus ata amrullah fala tastajilu. Sudah datang kiamat, pun apa derek? Belum datang tapi pakai fi'il madhi, maka ada bitahaqquqil wudu. Tapi kalau sebaliknya sudah terjadi double fi'il mudhari, maka bagaimana? Istimrar. Selalu kamu selalu baca dengan tartil. Pas setor di tartil, pas khataman di tartil, ini ngangel di sini khataman cepet-cepet tanggutan ya. Pas sholat ya tartil, maka selalu tartil akan dapat dawuh dari Allah. Ya kalau orang jengakan, wau innal ladzina yatluna kitab Allah. Orang yang selalu membaca kitab Allah, ini bukan cukup mau tok. Diwujudkan tilawahnya dengan wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Di iqamatus shalah mewakili ibadah individual. Wa anfaqu mimma ibadah sosial. Artinya apa? Orang yang selalu membaca kitab Allah dan diwujudkan memperbaiki ibadah individualnya dan sosialnya, maka itu yang berhak yang juna tijaratan lan tabur. Itu fungsi pendidikan. Bagaimana para anak-anak kita sadarkan bahwa mereka tidak hanya cukup hanya untuk membaca Quran sampai menghafalkan Al-Quran, tapi lebih dari itu. Quran ini diturunkan bukan cuma dihafal notok. Hafal Quran itu suatu yang tidak patut dibanggakan. Kenapa hafal nggak patut dibanggakan? Sekian ciri-ciri pun hafal Quran, penghafal Indonesia begini. Dan Allah dawuh kita kali diulang. Allah dawuh walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Jadi dimudahkan oleh Allah. Itu barang sing mudah kok dibanggakan yang menjaga. Maka bagaimana
Bahkan kalau jenengan jujur-jujuran, umpama apal Quran dari qiraatnya riwayat Hafiz Imam Asim, ini jenengan si apal 1/20 Quran, karena qiraah wonten 20 qiraah. Ini kula rujuk pada Thayyibatun Nashr napa qiraatul Ashr surah. Nek kubra setiap riwayat yang 2 berarti 40 qiraah. Berarti jenengan apal sak riwayat tok dari Imam Asim riwayat Hafiz Thariqah Ubaid ibn Sobah, berarti masih hafal 1/40 Quran. Itu enggak perlu berangan. Yang kita bagaimana bagaimana Allah dawuh, kita anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa yatadhakkaru ulul albab. Itulah tujuannya kan adalah untuk tadabbur. Bagaimana kita bisa mengamalkan maknanya Al-Qur'an. Jadi maka tugas kita ke depan kalau ngali temane wau kados niku, itulah bukan inovasi, bagaimana kita mampu memberikan teladan uswah hasanah pada para anak-anak didik kita semua. Dan tidak cukup zaman sekarang kita hanya sistem konvensional atau sistem berzakat. Kita harus buat inovasi pengajaran. Maka bagaimana kita bisa memberikan pengajaran pendidikan tanpa kita berurusan dengan baju coklat, polisi itu bisa seperti itu. Maka itulah sepeda malih sekecil ini untuk manfaat maslahat damel sangu mangke mugi-mugi terus seneng sangat dengan silaturahim menika, mugi-mugi terjalin terus hubungan kita fitri wa dunya akhirah. Amin. Dan semanten mugi-mugi kita tansah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pendidik-pendidik yang baik untuk anak-anak kita sedaya, dan insyaallah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Paling baiknya kepada orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dengan paling sayangi umat Nabi Muhammad, maka pun kuatir umat terbaik umat Muhammad pasti dimuliakan Allah di dunia dan di akhirat. Ini sekalian semanten bagi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. يا ميسر كل عسير يا جابر كل كسير يا صاحب كل فريد ويا مولى الفقير بالعسير عليك يسير. اللهم بارك لنا في اولادنا واهلنا واحفظهم ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم بحق ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين اماما. اللهم لا تدع لنا في مسجد من غفرته ولا عيبا سترته ولا هما فرجته ولا مرضا شفيته ولا اصلحته ولا دينا قضيته ولا دعاء جبته ولا ضرا هديته ولا فقرا الا غنيته ولا جهلا الا علمته ولا معسرا الا يسرته ولا حاجه الا حمدنا خرجك لله الا قضيته وسرتها يا رب العالمين. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا ربنا كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الجنه مع الابرار يا عزيز يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على رسول الله رب العالمين. بسم الله.